أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Muqaddimah Bapak Ardi dan semua jajaran yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang saya muliakan orang-orang tua kami, ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, ayahanda, kemudian ibu-ibu jemaah muslimah majelis taklim yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua cucuran berkah dan rahmatnya pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, pembahasan kita malam ini saya ingin membahas tentang satu usaha kita sebagai seorang hamba Allah yang temanya berkaitan tentang ikhtiar menggenggam hidayah. Kalau pertemuan bulan lalu kita bahas motivasi masjid, ya, ilmu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin bahas perkara yang paling penting sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, bagaimana kita itu berusaha atau berikhtiar untuk menggenggam yang namanya hidayah. Bapak Ibu sekalian, kita ini punya perbedaan dengan para sahabat. Kalau dari semua generasi paling terbaik itu kan sahabat Nabi. Mereka itu hampir sebagian besar mendapatkan hidayah dengan ikhtiar, dengan usaha, bahkan dengan pengorbanan. Siapa contohnya? Abu Bakar lahir tak langsung Islam. Umar lahir kafir. Utsman lahir bukan muslim. Ali lahir bukan muslim. Aisyah lahir bukan muslim. Rata-rata sebagian besar para sahabat mendapatkan hidayah dengan ikhtiar, usaha dan pencarian. Beda sama kita. Sebagian besar kita baru lahir sudah Islam. Bedanya itu, ya. Maka ada perbedaan yang kontras antara generasi para sahabat dan kita, yaitu apa? Ada usaha mereka untuk menggenggam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hidup ini urusan yang paling penting itu hidayah. Hidayah itu kalau dibilang sesuatu yang paling mahal. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit sebanyak apapun, semiliar, setriliun, hidayah pun tak bisa dibeli. Makanya hidayah itu berharga, tapi harganya tak ternilai. Kalau kita ingin kasih dia value atau berapa nilainya dalam segi nominal keuangan, pakai kapital, tidak bisa kita hargai dengan sebanyak-banyaknya harta. Tapi memang nilainya berharga. Karena hidayah inilah seseorang bisa kenal Allah. Dengan hidayah inilah seseorang bisa kenal Nabi. Dengan hidayah inilah orang bisa cinta Al-Quran. Dan dengan hidayah selamat orang itu nanti mati tidak masuk neraka, tapi dia akan masuk ke dalam surga. Itulah berharganya suatu hidayah. Oleh karena itu perkara yang paling penting di dunia ini yang harus kita pelihara. Kalau sudah ada ya hidayah, tapi kalau belum ya memang harus dicari. Hari ini orang kan suka bilang gini, ya udah biarin aja dia sholat, hidayah dari Allah. Atau bilang saya belum mau sholat, kenapa? Belum ada hidayah, dia bilang gitu kan. Padahal itu bukan belum ada hidayah, malas. Engkau tidak ikhtiar mau ambil hidayah. Hidayah itu nggak datang dikirim pakai kantor pos, nggak masuk lewat email, lewat WA. Hidayah itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Kau sungguh-sungguh baru jalan hidayah kubuka, kata Allah. Kan begitu. Bapak Ibu ingat kisahnya Salman Al-Farisi, 6 kali pindah agama sampai akhirnya jumpa Rasulullah, masuk Islam. Awalnya dia itu kan majusi, penyembah api.
tinggalnya di Persia. Bapaknya itu petinggi penyembah api Majusi. Pindah ke satu kota ikut pendeta, ikut Nasrani. Pindah ke guru lain ikut ateis. Pindah lagi ikut Koptik. Sampai akhirnya pendeta terakhir tempat dia berguru mengatakan, kamu tidak bisa lagi cari kebenaran kecuali di kitab Injilku, nanti akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri. Apa ciri-cirinya itu wahai pendeta, wahai guruku, kata Salman? Ciri-cirinya nabi terakhir yang harus kau ikuti adalah dia seorang rasul yang tinggal di daerah Timur Tengah yang penuh dengan pohon kurma negerinya. Yang kedua, dia menerima hadiah tapi dia tidak menerima sedekah. Yang ketiga, ada tanda ketabian di punggungnya. Sampai terluntang-lantung ke satu negeri-negeri yang lain, Salman Al-Farisi akhirnya dijual, dijadikan budak di negeri Madinah, jadi tukang petik pohon kurma. Disitulah dia bertemu dengan Nabi, menangis terseduh-seduh. Karena apa? Hidayah harus dicari. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah bilang begitu, kalau engkau pengen aku tunjuk jalan, kau harus cari sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan hidayah. Sungguh-sungguh dulu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh usaha, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Pakai usaha. Harus ada perjuangan. Tetapi Bapak Ibu, beruntungnya kita apa? Mayoritas kita, walaupun saya belum tentu semua, lahir dalam orang tua muslim. Itu syukuri dulu. Itu tak bisa dinilai dengan uang. Karena apa? Sebenarnya semua orang lahir itu Islam. Makanya kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, lahirnya Islam, fitrah. Fitrah itu Islam. Kata sebagian ulama, fitrah itu artinya Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudian, Nasranian, Majusian. Semua bayi Bapak Ibu lahirnya Islam, bersih, kertas putih. Tapi nanti bapak dan mamanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Walaupun saya nggak tahu semua historis kita di masjid ini, mungkin ada yang mu'alaf, mungkin. Tapi saya berani berhipotesis di Masjid Al-Muqaddimah ini, sebagian besar kita sudah Islam dari lahir, sebagian besar. Karena kita di negeri Indonesia. Tetapi yang namanya hidayah itu memang harus diusahakan, nggak bisa didiamkan, dan dia sangat mahal. Ada seorang ibu kaya, mobilnya 5, jabatan suaminya tinggi, tapi anaknya mabuk. Cita-citanya apa? Dia pengen anaknya jadi hafiz Quran. Ustaz, tolong carikan pesantren terbagus, berapa saja saya bayar, yang penting anak saya jadi hafiz. Bingung carinya di mana. Itulah Bapak Ibu, yang namanya hidayah tidak bisa dibeli. Ada orang kaya mungkin punya miliaran, anaknya nggak mau sholat. Dia kalau dibilang, Ustadz saya kasih 500 juta, yang penting anak saya bisa sholat, nggak bisa. Hidayah tidak terbeli dengan uang. Dia tidak bisa dikejar dengan rupiah, tapi dia bisa diikhtiarkan dengan usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu inilah pentingnya hidayah. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali paling benci dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu tahu nggak kisahnya Umar? Ketika semua orang kafir Quraisy pusing, bagaimana nih menghentikan dakwahnya Muhammad? Setiap hari orang ikut dia, didakwahi ikut dia, didakwahi ikut dia. Sehingga apa? Yang sudah ikut Islam tak mau ikut kebaktian, tidak mau ikut beribadatan dengan berhala. Lama-lama berhalanya tak laku, makin sikit, makin sikit, makin sikit. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Akhirnya Nabi Muhammad
dianggap orang yang membuat perpecahan di bangsa Arab. Yang tadinya nyembah berhala sudah menentang. Dulu Bapak Ibu orang jahiliyah kalau kurbannya disembelih, darahnya dialirkan di patung. Kalau Bapak mau tahu kurban di zaman jahiliyah, disembelih kambing, darahnya dialirkan ke patung. Seolah-olah darah itu dipersembahkan kepada patung-patung berhala. Makanya dalam Al-Quran Allah bantah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah korban kamu darahnya, kulitnya nggak sampai, yang sampai takwanya. Yang Allah mau dari kurban bukan darahnya, tapi apa? Ketakwaan kamu, keikhlasan, ikut perintah Allah. Orang jahiliyah kalau korban darahnya. Bahkan dari dulu orang Arab jahiliyah kalau kurban rumahnya dicat pakai darah bekas kurban. Sebagian masuk Islam dengan dakwah Nabi. Orang Quraisy setiap malam rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu Bapak Ibu tidak jauh dari Ka'bah. Depan itu ada posko namanya Pusat Majelis Musyawarah orang-orang Quraisy. Waktu itu mereka masih kafir semua. Pemimpinnya siapa? Abul Hakam. Nama terkenalnya Abu Jahal. Bukan Abu Lahab, lain lagi. Abu Jahal. Di antara petinggi-petingginya siapa? Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Sufyan dan Umar bin Khattab waktu itu. Setiap hari orang-orang kafir cari cara gimana supaya pergerakan Muhammad jangan sampai berkembang. Tapi yang namanya hidayah nggak bisa ditahan. Kalau tadi kita bilang nggak bisa dibeli, tapi kalau Allah sudah kasih nggak bisa ditahan. Mereka cari cara bikin fitnah. Bilangnya apa? Fa innahu majnun. Muhammad itu gila. Dia tak gila lah. Dia waras, dia cerdas. Ya udah kita bilang aja dia sahir. Muhammad itu penyihir. Dia tak penyihir. Kalimat-kalimatnya dia nggak pernah belajar sihir. Kalau gitu kita bilang aja dia syair. Dia itu pemantun, penyair. Dia bukan penyair. Dia tak bisa baca tulis. Bingung orang-orang kafir. Akhirnya siapa yang geram? Umar bin Khattab. Kalau gara-gara satu orang ini membuat kita jadi berpecah belah bangsa Arab, padahal berpecah belah justru dibikin jalan yang lurus. Kalau tadi dulunya tak pecah belah sama-sama tapi mau masuk ke dalam jurang neraka, dengan ada Nabi Muhammad diselamatkan kepada jalan yang lurus supaya masuk surga. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya apa? Umar bin Khattab ambil pedang. Kalau tidak ada yang bisa menghentikan Muhammad, biar pedang Umar yang bunuh dia, selesai masalah orang Quraisy. Akhirnya Umar bin Khattab apa? Cari Nabi bawa pedang. Cari Nabi bawa pedang. Sa'aqtulu Muhammadan, saya akan bunuh Muhammad, saya akan bunuh Muhammad. Di pertengahan jalan ketemu seorang sahabat yang masuk Islam. Ya Umar, aina tadhhab? Umar, mau kemana kau pergi? Sa'abhadu an Muhammad sa'aqtuluhu bisayfi. Aku mau cari Muhammad, aku mau bunuh dengan pedangku ini, kata Umar. Kata kawan ini, ngapain kau urus Muhammad? Itu adik iparmu sudah masuk Islam, katanya. Kata siapa? Saya sudah dapat kabar bahwa adik iparmu saja sudah ambil agamanya Muhammad. Akhirnya dari tadinya dia pengen bunuh Nabi, patah balik ke rumah adik ipar. Waktu dia mau ketuk pintu rumah adik ipar, dia ketuk. Sebelum dia ketuk, dia dengar lantunan ayat Quran dari dalam rumah. Adik iparnya sedang membaca. Waktu itu turunlah surat Toha. Umar baru mau ketok, adanya dengan suaminya sedang tilawah. Toha ma anzalnahu ilaika litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Artinya apa? Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran bagi kalian untuk memberatkan, tetapi dia adalah pemberi peringatan buat orang yang takut kepada Allah, kepada Rabb-nya. Umar dengar surat Toha merinding dia. Merinding, dibukanya pintu. Mada qara'tuma? Apa yang kalian baca? Sini saya lihat. Waktu itu belum ada mushaf, masih lembaran. Namanya suhuf.
Makanya ada ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Waktu dia mau pegang, kata adiknya, jangan pegang, engkau masih najis, kau masih kafir. Kalau kamu mau pegang, kamu harus bersuci dulu. Walaupun di situ terjadi pertengkaran, adiknya ditempeleng oleh Umar, tapi saat itulah Umar terkena hidayah melalui sentuhan Al-Quran ke dalam kalbunya. Hari itu dia mulai cinta sama Al-Quran. Tadinya dia mau bunuh Rasulullah. Sampai satu hari setelah itu, Umar bin Khattab diam-diam mendengar apa sih yang dibaca Muhammad kalau sholat. Jadi satu hari Nabi itu sholat Bapak Ibu di depan Ka'bah. Umar sembunyi di dalam kiswah. Bapak Ibu tahu kiswah? Ka'bah kan itu batu, ada dia punya baju warna hitam. Itu setiap musim haji digulung ke atas. Kadang-kadang setengahnya digulung. Kenapa? Supaya tidak kotor, karena musim haji kan orang ramai. Bajunya yang warna hitam ada pernak-pernik emas, itu namanya kiswah. Dari zaman dulu sudah pakai kiswah. Umar pengen tahu yang dibaca oleh Nabi itu apa. Muhammad ini kalau sholat dia baca apa? Dia sembunyi di balik kiswah. Nabi sholat, Nabi tak tahu, Nabi tak perasan kalau ada orang di dalam kiswah. Beliau sholat, beliau enjoy, beliau baca Quran. Ternyata Bapak Ibu, yang dibaca oleh Nabi waktu itu adalah surah Al-Haqqah. Ya, yang dibaca Nabi adalah surah Al-Haqqah. Di juz 29, Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Enak ya. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bit-Taghiyah. Waktu dia lagi dengar, indah sekali bacaan Muhammad ini. Indah sekali ya. Enak betul, enak betul. Ini pasti memang dia seorang penyair. Orang penyair itu Bapak Ibu maksudnya apa? Pandai ngarang-ngarang lirik. Tapi Muhammad tak mungkin penyair, dia tak bisa baca. Macam mana dia nak karang-karang, nulis tak pandai. Tak pandai menulis. Waktu dia sedang terbersit begitu, tiba-tiba Nabi membaca ayat surat Al-Haqqah ayat 41. Itu ditakdirkan Allah. Apa ayat itu? Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Tidak, dia bukanlah seorang penyair, tapi sedikit di antara kalian yang beriman. Macam dia ngomong sama aku gitu Umar. Padahal Nabi tak tahu Allah takdirkan itu. Itulah cara Allah memberikan hidayah pada Umar. Yang mau bunuh Nabi, sedang nguping Nabi, tersentuh hatinya dengan bacaan Quran. Kalau dia bukan penyair, pasti dia penyihir. Penyihir bahasa Arab namanya kahin, Pak. Kahin. Kahin itu artinya apa? Tukang dukun, tukang sihir. Waktu Umar sedang mengatakan, ini pasti penyihir dia nih. Makanya kalau dia bercakap, orang ikut terpengaruh. Sampai warga-warga Arab banyak ikut dia. Pasti dia kahin, fa'innahu kahin. Waktu dia sedang terbersit dalam hatinya, Nabi lanjutkan 42. Apa ayat 42? Ayat 41 tentang bukan penyair. Ya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Lanjut ayat 42. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun mir rabbil alamin. Pasti Muhammad ini penyihir. Tiba-tiba Nabi bilang, wa ma huwa biqauli kahin. Bukan, Muhammad itu bukan penyihir, tapi kalian yang tidak mau ambil pelajaran. Yang dibaca dia adalah tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Bapak Ibu, remuk redam hati Umar. Tak sanggup dia berkata-kata. Luluh hatinya dengan Al-Qur'an. Terkhusus surat Al-Haqqah yang ada di juz 29. Seolah-olah yang dia pertanyakan Allah jawab dengan skenario takdirnya. Habis itu Umar jumpa Nabi, pedangnya dijatuhkan, hatinya pun jatuh kepada syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dua kejadian Umar bin Khattab dapat hidayah adalah karena Al-Quran. Siapa yang bisa sangka? Orang kalau sudah dapat hidayah, tadinya pun benci, bisa jadi pencinta. Coba, siapa bisa sangka? Gak ada yang bisa sangka. Itulah hebatnya kalau hidayah sudah sampai. Itu kisah dulu, kisah sekarang. Bapak Ibu pernah dengar mantan misionaris biarawati yang masuk Islam? Irene Handono, pernah dengar? Pernah dengar? Irene Handono. Sampai sekarang masih hidup tuh Bunda Irene. Bapak Ibu bisa follow di Instagram Irene Handono. Siapa dia? Mahasiswa Fakultas Teologi. Kerjanya sebagai misionaris untuk mengorek-ngorek tentang Islam, mencari kelemahan. Pembenci Islam, Bunda Irene Handono. Waktu dia kuliah tentang Kristologi, ada mata kuliah Islamologinya 17 SKS. Ini kalau Bapak Ibu mau tahu, misionaris mempelajari Islam dalam jajaran S1 17 SKS. Ayo, kita ngaji Islam udah berapa SKS ya Pak? Ya, ini bukan kata saya, kata dia. Akhirnya apa? Sampailah pada fase namanya KKN. Kalau S2, saya ini lagi proses namanya penelitian, tesis. Penelitian itu ada dua metode, ada yang namanya studi lapangan, ada yang namanya library research, pencarian pustaka namanya kan. Irene Handono ditugaskan untuk meneliti Al-Quran. Tugasnya, Irene, kau cari Al-Quran dan cari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Akhirnya Irene Handono membeli Al-Quran terjemahan. Karena dia bukan orang Islam, tak pandai bacanya. Baru dia buka, dia ambil dari kanan, ketemulah surat apa? Paling kanan atas, Al-Ikhlas. Betul kan? Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ya, mohon maaf, dia buka dari kiri. Harusnya Quran kan dari kanan ya. Harusnya dari kanan ketemu Al-Fatihah. Dia buka dari kiri paling atas, ketemunya surat Al-Ikhlas. Dia baca terjemahan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dia nggak bisa baca Arabnya. Katakanlah Allah itu satu. Kalau di tempat saya Allah itu tiga. Allahu Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh, dalam doktrin agama saya ada Bapa Tuhan, Anak Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Loh, kok begini? Ini namanya konsep ideologi, namanya tauhid kan? Kita nama konsep kita tauhid. Allah itu satu, semuanya bergantung pada Allah. Yang namanya sifat Allah itu tidak beranak. Ya nggak boleh, Tuhan nggak boleh punya anak. Kalau Tuhan punya anak, anaknya sejajar. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau sekiranya Allah itu beranak, aku akan sembah anaknya. Karena apa? Tuhan kalau punya anak, anaknya sejajar, diciptakan dari hal yang sama. Makanya prinsip ideologi yang namanya Rob, yang namanya Tuhan tidak boleh punya anak. Karena dia tunggal, nggak ada yang sama, nggak ada yang senyawa. Tapi di dogma saya, di doktrin saya, Tuhan itu tiga. Anak Tuhan, Bapa Tuhan. Akhirnya gimana caranya? Dia tanya kepada dosen pembimbing, ya. Kalau namanya penelitian ada dosen pembimbing, sidang skripsi ada dosen pembimbing ya. Saya juga sedang bimbingan tesis ini punya dosen pembimbing. Ditanyalah sama dosen pembimbing, Pak dosen, macam mana konsep kita punya agama ini? Di agama sana, ya, Islam itu Tuhan itu satu, tauhid. Kenapa kita punya konsep tiga? Kenapa dalam agama kita ada tiga konsep? Terus kata dosen pembimbing, itu sudah doktrin, kok tak usah tanya-tanya. Tidak bisa Pak, menentukan konsep berideologi, beragama, harus ada dasarnya. Di surat apa, chapter berapa, ayat berapa, itu landasannya. Nggak ada, kamu nggak usah tanya-tanya ayat berapa, pokoknya terima saja begitu.
Dia nggak cocok. Dalam Islam logis, mereka konsepnya tauhid. Mana landasannya? Al-Ikhlas ayat 1, 2, 3 itu konsep tauhid. Akhirnya Bapak Ibu, dia teliti lebih dalam Quran, makin jatuh hati dengan fakta-fakta Quran, sampai sekarang menjadi pendakwah Islam. Ibunda Ustazah Hajah Irene Handono. Itulah yang namanya hidayah. Makanya penting sekali Bapak Ibu sekalian, kalau hidayah sudah ada di dalam hati, sholat itu terasa enak. Coba kalau hidayah nggak ada di hati, azan terasa laknat. Coba lihat Bapak Ibu yang ke masjid hari ini, kalau azan datang berbunga-bunga, yuk mandi, yuk wudu, yuk sholat. Tapi bagaimana saudara kita yang belum tersentuh hidayah? Azan maghrib berkumandang, Allah azan pula katanya. Muak aku katanya, azan lagi, sholat terus katanya. Itulah kalau di hatinya tidak ada hidayah. Makanya Allah bilang apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Barang siapa yang Allah ingin berikan dia hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berikan dia hidayah, dilapangkan hatinya kepada agama Islam. Lapang. Kalau orang ada hidayah, dengar Quran makin panjang, makin enjoy, sedap aja, sedap. Tapi kalau hati nggak ada hidayah, imam Masjid Nabawi dibawa ke Al-Muqaddimah, baca dia di sini, tak enak lah imam itu. Kalau tak ada hidayah, saya sudah kita bawa ke sini. Kalau memang tak suka, nggak bakal suka. Coba. Itulah pentingnya hidayah, mahalnya hidayah. Allah kasih apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan buat hati kita lapang dengan Islam, dengan syiar-syiar Islam. Kalau orang tak ada hidayah, Pak Ardi sewa imam Masjidil Haram 3 hari, tak mau juga dia datang. Apa? Tak ada urusan. Mau imam Masjidil Haram, mau imam Masjidil Halal, aku tak mau gitu. Itulah. Tetapi memang kalau orang tidak ada hidayah, dibuat sempit. Kenapa? Kalau orang tidak diberikan hidayah, dibuat sempit. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Barang siapa yang sempit hatinya, tidak diberi hidayah, dijadikan oleh Allah sadrahu, dadanya, dayiqan, sempit, harajan, susah. Kalau orang sudah sempit, Bu, ibu lagi naik mobil, dengarkan Quran, kalau di hatinya tak ada itu, matikan apa? Panas telingaku. Kenapa? Tak ada hidayah, yang ada apa? Syaitan dalam hatinya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, hidayah itu mesti kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Yang pertama, Bapak Ibu pernah terpikir nggak, kenapa setiap hari kita wajib doa minta hidayah? Karena hidayah itu bisa lepas kalau kita tak jaga. Bisa lepas. Bapak Ibu tahu kisah-kisah orang yang dulu Islam akhirnya murtad? Ada. Salah satunya siapa? Ubaidillah bin Jahsy. Ikut sama Nabi, ikut sama Uthman, ikut hijrah ke Habasyah. Tapi apa? Dia main-mainkan dengan hidayah, tak mau tinggalkan minum khamr. Ubaidillah bin Jahsy sampai ke Habasyah, kata Nabi, sholat, jauhi maksiat, sambung silaturahim, jangan minum khamr. Kata dia apa? Alah, nggak apa-apa lah, minum khamr aja dulu. Pokoknya semua ajaran Islam saya amalkan, tapi khamr jangan suruh saya tinggalkan. Akhirnya apa? Islam, semua orang Islam dia dilarang untuk minum khamr. Lama-lama apa? Dia lebih suka nongkrong di Habasyah dengan orang-orang Nasrani yang suka minum khamr waktu itu. Ada orang-orang Habasyah yang suka minum khamr. Akhirnya apa? Dia memutuskan sebelum matinya dia keluar dari agama Islam, padahal pernah ikut hijrah. Kenapa? Terlalu cinta dengan khamr, minuman keras. Akhirnya apa? Dia Ubaidillah bin Jahsy mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Makanya hidayah itu kalau nggak dirawat, waduh bahaya. Atas dasar itulah Bapak Ibu saya setiap hari wajib minta hidayah. Bahkan setiap sholat Bapak Ibu wajib doa minta hidayah. Kalau Bapak Ibu nggak minta hidayah, nggak baca doa hidayah, nggak sah sholatnya.
Ayo ibu, tahu nggak mana doanya yang wajib dibaca? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu? Tunjukilah kami ihdina siratal, jalan yang lurus. Ihdina itu dari kata apa? Ahda yuhdi, hidayah. Ihdina, hidayahilah kami. Pertanyaan saya, kalau ibu bapak sholat nggak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta, enggak baca ihdina, sah enggak salatnya? Sah enggak, Pak? Enggak sah, Pak. Padahal Bapak Ibu sudah Islam dari lama. Tiap hari ibadah, tapi kenapa wajib tetap minta hidayah? Kenapa kita didoktrin terus minta hidayah? Karena hidayah kalau lepas orang bisa tersesat selama-lamanya, bahaya. Wajib kita. Tunjuki aku jalan yang lurus. Kayaknya aku dari dulu udah lurus, tapi kalau kau tak minta bisa berbelok. Itulah hidayah. Saya sering cerita. Dulu ada kisah tentang muadzin, ya, yang diceritakan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Jadi ada muadzin, ini saya singkat aja karena saya sering ceritakan. Muadzin ini di Turki, ya. Di Turki itu Bapak Ibu, kalau mau azan itu naik ke menara. Bukan cuma mikrofonnya, walaupun mikrofonnya ada di atas. Sampai sekarang di Turki itu, kalau muadzin dia naik tangga atau lift di ujung menara dia azan tinggi-tinggi. Padahal toanya ada di atas. Jadi tugasnya dia adalah muadzin, yang ceritakan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, tafsir paling besar, kalau tidak salah 30 jilid lebih. Dia orang Islam yang soleh. Satu hari dia naik, ada tetangga baru. Tetangga baru ini perempuan cantik, cantik molek. Dia lihat, dia suka dan dia naksir. Setelah dia azan hari itu, ya, dia datangi perempuan di sebelah masjid. Dia bilang, wahai wanita, aku menyukaimu, bolehkah aku mempersunting kamu? Karena waktu dia lihat di pandangan pertama, ini badannya, keseksiannya, ya, sudah membuat dia buta mata. Saking cantik dan seksinya perempuan ini. Akhirnya kata perempuan ini apa? Aku adalah Nasrania. Aku bukan seorang muslim seperti kamu. Kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus ikut agama saya dulu. Kata muadzin ini apa? Tak apa-apalah, satu hari aku ikut. Besok kalau udah aku rasa badannya, aku balik lagi ke Islam. Yang penting aku bisa rasa kecantikannya dan badannya. Dia main-main sama hidayah ini muadzin. Muadzin tiap hari panggil orang sholat lima waktu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia ikuti permintaan sang gadis, dilaksanakanlah pernikahan itu. Orang-orang gak ada yang tahu, dia murtad diam-diam, gak ada yang tahu. Kenapa? Nanti habis nikah, habis aku merasakan, ya, ciptaan Allah yang sangat indah ini secara fisik, baru aku akan kembali masuk Islam. Apa salahnya sehari ku tinggalkan Islam untuk mendapatkan gadis molek ini? Akhirnya Bapak Ibu, inilah, jangan main-main sedetik pun tentang hidayah. Dia menikah. Setelah dia menikah, belum sempat malam pertama, azan berkumandang. Azan akan berkumandang, dia bertugas. Naik dia. Ya, belum lagi dia tidur dengan istri barunya. Belum. Dia naik tugas, Allah takdirkan terpeleset. Ketika di tengah menara jatuh dalam keadaan murtad. Imam At-Tabari menceritakan kisah ini. Muadzin yang setiap hari memanggil orang untuk ke rumah Allah bisa mati dalam keadaan murtad. Karena apa? Godaan dunia membuat dia lengah mempertahankan akidah. Belum sampai sehari lagi, belum dia rasa lagi apa yang dia mau. Akhirnya Allah takdirkan apa? Meninggal dalam keadaan murtad. Yang dia tuju belum dia dapat lagi, meninggal dalam keadaan murtad. Naudzubillah min dzalik. Makanya hidayah itu harus diusahakan. Bagaimana mengusahakan hidayah? Yang pertama, sebagaimana Umar, jangan jauh dari Al-Quran. Inspirasi hati kita yang pertama Quran.
ngaji Quran, tahsin Quran, tilawah Quran, tafsir Quran, tadabbur, apapun yang ada urusan dengan Al-Quran, terserah. Ya, tadi kan kita bahas beberapa ayat Al-Haqqah, ya, itu jadi inspirasi kita. Surat Al-Haqqah, surat Toha, itulah inspirasi. Yang kedua, dari mana datangnya hidayah? Dari hadis-hadis Nabi. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang isinya adalah motivasi-motivasi ibadah. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya hidayah bertahan? Bapak Ibu harus bersuasana lingkungan yang mendukung, temannya yang baik, teman yang ngajak sholat, teman yang ngingatin taat, teman yang ngajak ke pengajian, jangan teman ngajak maksiat, habis. Ya. Yang keempat, banyak-banyak berdoa. Bagaimana supaya kita dikekalkan dalam hidayah? Banyak berdoa. Doanya dari mana? Surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami. Tuh, jangan sampai berpaling. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan aku dari sisimu rahmatmu, dikasih rahmat terus. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Kalau dari hadis, Nabi setiap hari berdoa minta hidayah. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nabi doa itu tiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, kuatkan hati kami di atas agamamu supaya kuat. Ya. Wahai Allah yang maha mengarahkan hati, arahkan hatiku dalam ketaatan kepadamu supaya tiap hari kita on the track, di jalan yang lurus, jangan sampai berbelok. Kapan kita berhenti mengejar hidayah? Sampai maut memisahkan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena terakhir di saat kita mau meregang nyawa nanti, syaitan pun akan datang. Itu berperang antara godaan syaitan sehingga bibir kita keluh mengucap kalimat thayyibah, dan kekuatan hidayah kita akan melawannya. Makanya orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya bukan pakai hafalan, tapi kekuatan hidayah. Kalau pakai hafalan, orang non muslim hafalin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati dia nggak bisa, dia ngucap nggak bisa. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, termasuk pengajian ini. Pengajian ini kita rutinkan, mudah-mudahan bisa ngecas lagi hidayah nih supaya terjaga, terpelihara. Yang tadi saya bilang, kalau hidayah tidak terpelihara, kita ingin melakukan ketaatan berat, dengar azan muak, baca Quran berat, ke masjid malas. Ya, oleh karena itu berjuanglah, karena orang-orang terdahulu menggenggam hidayah dengan usaha yang luar biasa. Kita diberikan kelebihan apa? Kebanyakan kita sudah muslim muslimah dari lahir. Tugas kita apa? Genggam terus, ikhtiar terus, usaha terus, doa terus. Mudah-mudahan sampai mati istiqomah di atas hidayah. Yang mau bertanya saya persilakan. Ada yang sudah tulis? Ibu-ibu? Bismillah. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Boleh pakai kertas, boleh. Kalau mau bertanya langsung juga boleh. Bapak-bapak, ada yang sudah nulis Pak? Oke, silakan Pak, ditulis dulu Pak. Ini sudah ada berapa set? Siap. Yang ada dulu lah. Oke. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak-anak saya suka kucing.
namun kadang-kadang air kencingnya mengotori tempat-tempat yang sulit dibersihkan seperti sofa, kasur, atau gorden. Apa hukumnya air kencing kucing yang sudah mengering? Bagaimana mensikapinya? Baik, kalau dia mengering karena matahari, maka benda yang terkena suci. Kenapa? Karena menguap. Tapi kalau mengering, misalnya di dalam kamar, dia tidak suci karena belum menguap. Bagaimana caranya membersihkan yang ada di kasur? Yang pertama, disiram memang, ya, harus disiram 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian apa? Kemudian memang kalau ada matahari harus dijemur keluar supaya kencing yang meresap ke dalam tilam atau kasur itu bisa menguap dengan jemuran dari matahari sehingga najisnya menjadi hilang. Nah, ibu yang nanya, di rumah saya pun ada 6 kucing. Di rumah saya ada 6 kucing, banyak kucing. Sering nggak dikencingin? Sering. Saya paling khawatir karena saya ke masjid mimpin orang sholat kan, takutnya saya nanggung najis. Kadang-kadang istri saya tuh yang cat lovers, pencinta kucing pun sering menjadi permasalahan. Akhirnya gimana solusinya? Karena di sini rumah sendiri, akhirnya kami bangun di belakang satu ruang kecil khusus untuk kamar kucing. Jadi disitulah tempat istri saya menjemur baju, disitulah ruang kucing. Kami sampai bikin kandang khusus kucing, sampai 1 juta lebih kita order ke seorang teman pengusaha kaca dan teralis. Kita order memang bikin kandang khusus kucing. Jadi kucing kami yang 6 itu, ibu-ibu, di rumah dikeluarkan hanya waktu tertentu saja. Karena memang apalagi kalau musim kawin itu, kalau sudah pengen kawin birahi, dia tembak sana tembak sini kucing yang jantan itu. Nanti ke horden yang lain-lain lah ya. Bagaimana menyingkapinya? Memang harus dibersihkan. Kalau horden gampang, ibu tinggal buka, cuci di mesin cuci dan keringkan. Kalau mau gampang, kirim ke laundry. Kalau memang mau memelihara kucing, harus siap hidup resik, harus siap ekstra lebih untuk bersih-bersih rumah. Kenapa? Karena hukum air kencingnya memang najis ya. Tapi kalau di kasur kalau saya tidak kasih masuk ke kamar karena baju sholat, baju pergi ada di kamar. Saya tak kasih. Saya hanya kasih di ruang tamu ya, di ruang tengah. Saya tidak kasih masuk ke kamar karena takut ada najis-najis di baju-baju sholat kita. Seperti itu ya. Jadi apakah boleh perempuan yang sedang haid mengikuti taklim di dalam masjid? Ada khilafiyah ya. Apakah orang yang sedang haid boleh ke masjid? Ada pendapat yang melarang sama sekali, nggak boleh ke masjid. Tapi sebagian besar justru pendapat membolehkan. Yang tidak boleh adalah al-mutsu, berdiam lama-lama di masjid tanpa hajat. Dari mana hadis yang membolehkan? Satu hari Nabi pernah minta sorbannya ketinggalan di masjid, minta Aisyah ambil ke masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inni haidah, aku sedang haid. Kata Nabi, ambilin sorban aku ketinggalan di masjid, ambil aja sebentar. Kata Aisyah, aku sedang haid. Kata Nabi, tangan kamu kan tidak najis, haidnya kan bukan di tangan kamu. Nggak apa-apa kamu datang ke masjid sebentar, kamu ambil dan pulang. Oh berarti kalau ada hajat boleh. Akhirnya ada ulama banyak membolehkan kalau ikut taklim boleh, tapi selesai taklim langsung pulang. Hajatnya untuk mengikuti taklim. Jadi begitu ya. Doa dan usaha apa yang bisa mempercepat hidayah dari Allah? Doa ya, usahanya adalah misalnya ada orang yang mempercepat kita ingin dapat hidayah, buat dia tersuasana dengan suasana-suasana ketaatan. Ajak dia ke teman-teman yang baik, komunitas yang baik, teman ngopi yang baik, obrolan yang baik, tayangan yang baik, doa dan doa di sepertiga malam ya. Allahumma yahdihi, Allahumma yahdihi, ya Allah berikanlah hidayah buat fulan, ya Allah berikanlah hidayah buat anakku. Kalau bapak ibu punya anak pengen soleh, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu saat tahajud jam 2:30 malam
Ini salah satu doa yang paling top chair, ya. Baik, yang berikutnya. Ikhtiar untuk menggenggam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hidayah itu hampir sama dengan orang yang sombong? Iblis itu apa dapat hidayah, Pak Ustadz? Apa hidayah itu hampir sama dengan orang yang sombong? Pertanyaannya apa ya? Apa hidayah itu hampir sama dengan orang yang sombong? Beda lah. Orang sombong justru dia menolak hidayah, ya kan? Iblis itu nggak mau karena dia sombong. Dia nggak mau taat sama Allah kan? Satu kali aja. Makanya di dalam Quran kisah iblis apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ketika kami perintahkan semuanya bersujud, malaikat, iblis sujud kepada Adam. Sujudnya bukan suruh sholat, sujudnya taat nggak dengan ujian perintah aku nih. Fasajadu, maka semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Apa yang dia nggak? Sebab dia nggak mau taat, nggak mau ikut perintah Allah. Aba wastakbaro, karena dia enggan dan sombong. Kenapa dia sombong? Aku dari api, masa sujud ke tanah? Hati-hati, kadang-kadang hidayah tidak mau masuk karena sombong. Tidak, akhirnya dia menolak kebenaran yang akan masuk ke dalam hatinya. Makanya prinsipnya Bapak Ibu, kita ini jadi orang gelas kosong aja lah. Ketemu orang ke yang ini gelas kosong, ketemu yang lain gelas kosong. Lagi ke masjid dengar ceramah, walaupun kita tahu, jadilah gelas kosong supaya nanti terisi bisa dibawa pulang. Saya juga begitu. Kalau saya lagi sama santri saya ceramah, saya dengarlah jadi gelas kosong, gitu kan? Santri saya lagi ceramah, ya saya dengarin, saya jadi gelas kosong. Kalau tidak, saya nggak bawa faidah apa-apa. Jadi jangan sombong. Anggaplah kita itu belum tahu apa-apa. Nanti Allah kasih banyak ilmu buat kita. Udah habis, ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Jadi tadi 4 kesimpulan saya. Hidayah itu datang melalui Al-Quran. Jadi sering-sering ngaji, baca arti, kaji-kaji tafsirnya, pengajian membahas. Yang kedua, hadis-hadis Rasulullah. Hadis ini kadang memberikan motivasi-motivasi, ya. Yang ketiga, bersuasanalah dengan orang yang baik. Ngopi dengan orang yang rajin sholat. Nanti kita lagi ngomong-ngomong politik, datang azan sholat kalau orang baik. Tapi kalau orang tak baik, nanti aja lah sholat, gampang tuh. Yang penting politik, katanya gitu kan. Ya, yang keempat, doa yang kuat. Doanya tadi ya, Ali Imran ayat 8 ya. 8 apa 9 tuh? 8 kan? Rabbana hablana min azwajina. Itu jangan sampai tinggal. Rabbana la tuzigh qulubana. Salah. Rabbana la tuzigh qulubana. Setiap hari jangan sampai lupa doa itu. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati kita dalam hidayah semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.